Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Titis Rawilujeng, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Budi Utomo Prambon, Kabupaten Sidoarjo. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Bu Ati Rohmania. Beliau adalah guru matematika di SMP Budi Utomo Prambon. Assalamualaikum Bu Ati, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat baik Bu. Ya, alhamdulillah. Bu Ati, hari ini kita adakan percakapan praobservasi. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas ya Bu? Ya, Bu. Baik. Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan, dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid, begitu ya Bu ya? Ya, baik. Baik. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Oke. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya buat, yaitu ada 2 tujuan. Yang pertama, melalui literasi, siswa mampu menggali konsep dan menggali konsep operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan unit kerja, siswa mampu menyelesaikan operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar dengan benar. Baik, baik Bu Ati. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya? Ya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan observasi? Untuk area pengembangannya ada 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya, siswa mampu menggali konsep operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Kemudian yang kedua yaitu keterampilan, siswa mampu menyelesaikan operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Begitu. Tuh, baik. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai adalah aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan siswa ya Bu. Nah, saya ingin mendengar dari Ibu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi strategi, ya, dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Baik Bu, untuk strategi pembelajarannya saya menggunakan berdifferensiasi, yaitu akan saya bagi 3 kelompok, yaitu ada kelompok visual, auditori, dan kinestetik. Kemudian untuk model pembelajaran yang saya menggunakan model pembelajaran discovery learning yang biasanya disebut pembelajaran berbasis penemuan. Untuk metodenya yaitu ada diskusi kelompok dan hasilnya akan dipresentasikan, kemudian di sesi akhir akan ada tanya jawab dan penugasan. Tuh. Jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar siswa dengan melakukan pembagian 3 kelompok ya, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Dan juga menggunakan model pembelajaran discovery learning atau pembelajaran berbasis penemuan. Terus untuk metodenya Ibu menggunakan diskusi kelompok, kemudian hasilnya dipresentasikan, kemudian ada tanya jawab dan penugasan, begitu ya Bu? Ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas? Untuk media yang saya gunakan yaitu menggunakan video melalui link YouTube, terus ada artikel dan labirin tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Kemudian ada LKPD atau lembar kerja siswa yang harus dipresentasikan. Baik Bu Ati, kira-kira kapan Bu Ati akan melakukan kegiatan pembelajaran? Ya, di hari apa, jam berapa, dan di kelas apa?
Kebetulan saya ada jadwal mengajar yaitu hari Kamis jam ke-1 dan jam ke-2 di kelas 7B. Baik, baiklah Bu Ati. Jadi nanti pada hari Kamis di kelas 7B jam ke-1-2 saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Begitu ya Bu? Ya. Baik. Nanti setelah Ibu lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi. Nah, nanti saya akan didampingi oleh pengajar praktek. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Atau hasil apa? Hasilnya, ya. Untuk yang saya dapatkan dari percakapan kita hari ini yaitu saya bisa mendapatkan gambaran bagaimana media yang saya gunakan nanti dan saya bisa menyiapkan media tersebut mulai dari sekarang. Gitu. Baik, terima kasih atas waktunya ya Bu, sudah berbagi, sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi di kelas 7B pada hari Kamis jam ke-1. Terima kasih ya Bu Ati. Sama-sama. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik semuanya ya. Untuk sebelum memulai pelajaran matematika, silakan berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin? Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Kenapa Septian tidak masuk? Sakit ya. Semoga Septian segera lekas sembuh ya. Kalian kan sekarang pelajaran matematika ya. Yang kemarin sudah saya jelaskan yaitu materi apa anak-anak? Unsur dari aljabar. Jadi coba ada apa saja unsurnya? Yang pertama, suku. Oke, sekarang di sini diperhatikan. Dua ini termasuk apa, anak? X ini termasuk apa? Kalau 5? Kalau semua ini disebut apa? Oke, pinter ya. Kalau ada variabel A, B sama C, D itu sejenis atau tidak sejenis? Iya. Oke, berarti
penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, yaitu yang pertama, sampean bisa menggali konsep penjumlahan pengurangan bentuk aljabar. Yang kedua, sampean bisa menyelesaikan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Ya, kita nanti akan ada diskusi kelompok dan penugasan juga. Oke ya. Sekarang saya bagikan sebelum saya bagikan ini kontennya, ayo kita bersama-sama melakukan pemanasan dulu ya, yaitu yang sudah saya ajari, tepuk aljabar. Masih ingat ya? Tepuk aljabar. Suku, koefisien, variabel, konstanta, derajat. Sekarang kelompok satu dulu, berdiri. Yang serentak, yang kompak. Tepuk aljabar. Suku, koefisien, variabel, konstanta, derajat. Oke, benar. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Oke, selanjutnya untuk kelompok satu, saya kasih ini ya, labirin ya. Ya. Ada petunjuknya, silakan dibaca. Untuk kelompok dua, saya share linknya ya lewat HP-nya Farla. Nanti silakan dipelajari video YouTube yang ada di HP-nya Farla ya. Oke, paham ya? Yang kelompok tiga, silakan dipelajari artikel yang ada di sini. Tentang penjumlahan pengurangan bentuk aljabar. Sekarang kita mengerjakan LKPD yaitu lembar kerja. Silakan dikerjakan beserta kelompok, nanti dipresentasikan ke depan. Oke, paham anak-anak?
Ayo silakan siapa yang mau maju duluan untuk presentasi? Kelompok 1 siap? Kelompok 2? Kelompok 1 siap ya? Oke, ayo maju dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami membentuk peta Indonesia. Suku-suku yang sejenis pada bentuk aljabar memiliki variabel yang sama dan makna variabel juga sama.
untuk menyelesaikan operasi pembelahan dan pengurangan butuh ajaban dapat dilakukan dengan cara komutatif atau yang menggunakan suku yang sama. Ketika menghitung secara bersusul, pastikan suku-suku yang sejenis harus sama. Dalam melakukan operasi pengurangan, kalian dapat mengubah tanda operasi pengurangan menjadi suku operasi penjauh penjumlahan, sehingga suku yang tanda minus menjadi suku tanda plus. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang Indonesia. Setelah mempelajari kegiatan keseluruhan terkait materi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar adalah suku-suku yang sejenis pada bentuk aljabar memiliki variabel yang sama dan perangkat variabel sama. Untuk menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar dapat dilakukan dengan cara komutatif atau menyederhanakan suku yang sejenis. Ketika menghitung secara bersusun, pastikan suku-suku yang sejenis harus sama dalam melakukan operasi pengurangan. Kalian dapat mengubah tanda operasi pengurangan menjadi bentuk operasi penjumlahan, sehingga suku yang bertanda minus menjadi suku bertanda plus. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi Sekarang kelompok 3 siap ya? Oke, silakan.
wajibipun jaga pikat. Bagaimana kalian? Apakah sudah paham dengan LKPD yang kalian kerjakan tadi? Sudah bisa mengerjakan operasi hitung penjualan pengurangan bilang bentuk aljabar? Yang inti yang paling mendasar yaitu kalau menjumlahkan dan mengurangan bentuk aljabar, kalian harus menjadikan satu suku yang apa? Yang sejenis, ya. Terus yang tidak sejenis berarti di jumlah apa tidak? Terus kalau ada minus ketemu minus harus dirubah menjadi plus. Kalau plus ketemu minus dirubah jadi minus. Sudah bisa berarti ya? Sudah paham? Paham. Sudah paham? Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada? Berarti yang kita kerjakan ini nanti adalah tugas individu ya. Ini terakhir. Jadi kalian harus bisa mengerjakan tugas individu ya. Soal dikasihkan. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Titi Surawijeng, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Budi Pramod Kabupaten Sidoarjo. Hari ini saya masih ditemani oleh Ibu Ati Romania, guru yang sudah saya observasi kemarin, dan juga ditemani oleh Bu Wahyu selaku pengajar praktek di pendidikan guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum Bu Wahyu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ati. Bagaimana kabarnya Bu Wahyu? Alhamdulillah sehat. Jadi Ati di mana? Alhamdulillah sehat. Sehat Bu Ati. Alhamdulillah sehat. Oke, jadi bagaimana Bu untuk hasil observasi yang sudah dilakukan karyawan untuk laporan gimana? Iya, sudah kemarin hari Kamis saya sudah observasi di kelasnya Bu Ati ya, jam ke 1:00. Mungkin tinggal lanjutnya di kegiatan penutup itu Bu Ati kurang atau belum memberikan refleksi, nah begitu. Mungkin nanti di kegiatan pembelajaran
pembelajaran berikutnya bisa diperbaiki lagi gitu Ya, ya. itu. Untuk materi pembelajarannya atau mata pelajarannya mungkin bisa ceritakan. Ya, Bu Ati, kemarin kan saya sudah supervisi dengan kelasnya Bu Ati, dan tujuannya sekarang kita percakapan pasca observasi untuk mengevaluasi, untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah saya supervisi ini. Ya, mungkin bisa diceritakan kembali area pengembangan yang sudah dilakukan Bu Ati di kelas kemarin. Untuk area pengembangannya itu saya menggunakan ada dua, Bu, yaitu pengetahuan sama keterampilan. Untuk pengetahuannya itu siswa dapat menggali konsep operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Kemudian untuk keterampilannya itu siswa dapat menyelesaikan operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Gitu. Berarti itu apa? Kalian sama tujuannya kan Iya. sudah ada di situ Iya. ya. Untuk selanjutnya, bagaimana perasaan Bu Ati setelah melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Alhamdulillah sebelumnya itu saya merasa tegang, Bu. Meskipun saya merasa tegang, alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar karena mungkin belum terbiasa begitu, Bu. Alhamdulillah Bu Ati kemarin sudah lancar melakukan kegiatan observasi. Mungkin bisa diceritakan kembali, barangkali ada hambatan atau kendala, kekurangan-kekurangan yang mungkin Bu Ati temui. Jadi untuk hambatannya itu mungkin anak-anak ketika diskusi kelompok itu ada anak yang mengandalkan teman, jadi kurang aktif gitu, Bu. Lantas bagaimana Bu Ati bisa menyelesaikan hambatan-hambatan tersebut? Itu mungkin karena pembagian kelompok yang diajukan itu terlalu banyak setiap kelompoknya. Kemudian ke depannya saya juga akan mengubah model pembelajaran saya, yaitu problem based learning yang mengaitkan atau mengintegrasikan masalah dengan menggunakan dunia nyata, begitu, Bu, biar menarik siswa untuk minat belajarnya, mungkin begitu. Jadi rencana ke depan Bu Ati untuk proses pembelajaran ke depannya mengintegrasikan pembelajaran problem based learning untuk meningkatkan minat belajar, karena kan dikaitkan sama permasalahan dalam dunia nyata. Kira-kira kapan Bu Ati bisa merealisasikan rencana Bu Ati tersebut? Mungkin untuk tepat tanggalnya belum saya tentukan, tapi insya Allah untuk sebelum tengah semester saya sudah realisasikan gitu. Berarti nanti rencananya sebelum tengah semester atau nanti kita lihat kalkulnya ya Bu Ati ya. Mungkin bisa kita lakukan, bisa Bu Ati dilakukan setelah semua tengah semester genap. Ya, seperti itu. Baiklah Bu Ati, terima kasih atas bincang-bincangnya hari ini semoga nanti setelah semua tengah semester genap saya akan datang lagi menghubungi kelas Bu Ati, akan saya lihat realisasi dari rencana Bu Ati tersebut. Terima kasih Bu Ati. Terima kasih Bu Ati, sama-sama. Barangkali ada upaya atau tanggapan-tanggapan terhadap percakapan pasca observasi yang saya lakukan sama Bu Ati ini. Sepertinya sudah tersampaikan dengan jelas ya hasil observasi yang sudah dilakukan. Ini sebuah sharing bersama. Jadi kegiatan supervisi bukan berarti saya mau supervisi gitu ya, sebuah yang kayak ngomong gitu ya. Tapi sebenarnya kita berdiskusi bareng, sharing apa yang dirasakan itu tipis dulu ketika masuk ke kelas. Jadi ya Termotivasi lihat anak-anak semangat, saya juga ikut semangat. hal positif apa yang diambil tipis ketika masuk ke kelas? Saya juga belajar di kelasnya Bu Ati, saya juga belajar. Bu Ati kan menerapkan strategi diferensiasi
konten ya, konten dengan kesiapan gaya belajar, kesiapan gaya belajar ada visual, kinestetik sama audio. Apa ada halangan atau tantangan ketika harus kita belajar nih observasi dalam kelas rekan sejawat? Ini tidak ya Bu Adik ya, alhamdulillah lancar. Cuma nanti masukannya ke depan itu pakai LCD. Kemarin kan tidak pakai LCD, cukup sama panggil. Maksudnya halangan dari Bu Titis untuk mengobservasi adik. Misalkan Bu Titis punya halangan tantangan seperti apa? Tantangannya Bu Titis? Tidak ada. Nanti ini kan juga berpengalaman di sekolah sih. Jadi kalau saya memberi materi tentang RPP itu sudah langsung mengerti. Kira-kira masalah waktu, mungkin waktunya Bu Titis harus mengobservasi rekan sejawat, berarti aman ya, lancar ya? Ya, saya ambilkan yang waktu saya kosong. Saya cari yang waktu saya tidak ada jam mengajar, terus saya koordinasi sama Bu Asli, baru saya bisa. Yang membantu Bu Titis biar observasi pembelajaran ini optimal, kira-kira siapa? Yang bantu Bu Titis, kira-kira saya bisa mengobservasi pembelajaran Bu Ati ini biar bisa berjalan dengan baik. Siapa saja kira-kira? Dari pertama sekolah, dari Mbak PTU-nya ikut video itu, dari Bu Ati sendiri, dari anak-anak, kolaborasi satu kesatuan itu. Kalau saya itu sebenarnya sharing-sharing saja ya. Saya mungkin masuk di kelasnya nanti bisa apa itu. Sebenarnya saya belajar. Saya ingin belajar karena saya juga guru prakarya baru juga saya ingin belajar matematika supaya berarti dan untuk kedepannya itu mau dilanjutkan seperti apa setelah dilakukan observasi pembelajaran. Saya akan berkunjung ke kelas observasi meskipun tidak sepenuhnya di 2 JB itu, mungkin akan saya tanya progresnya apakah sudah dilakukan yang kurang observasi sebelumnya. Siap ya, jadi sama pelatih ya. Saya yakin di sini di Budi Utomo luar biasa yang semangat belajarnya juga. Insya nanti menjadi guru penggerak. Amin. Daftar ya, jangan amin saja daftar. Biar nanti bisa ketemu bagaimana sih komunikasi. Ya, boleh kan saya minta laporannya yang pra observasi ini nanti dipakai sebagai laporan juga bisa dimanfaatkan atau dilaporkan ke ibu kepala sekolah menimbang pertimbangan dan sertifikat. Terima kasih Bu Ati atas barangkali saran-saran masukannya untuk kebaikan saya dan sekolah ini selanjutnya. Baiklah, itu tadi rangkaian supervisi akademik mulai dari kegiatan pra-observasi, kegiatan observasi dan pasca observasi bersama Bu Ati Ramania dan Ibu Wahyu Trianta. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.